bilangan tarawih. Yang Nabi bikin, ya, yang Nabi bikin dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi tarawih 20 di rumahnya. Yang riwayat Aisyah, Nabi Muhammad semayang 11 rakaat. Nah, dah dari Aisyah, Bukhari, Muslim. Dah. Cuman simak baik-baik kalimatnya. Simak baik-baik. Saya suka kalau ngaji ini pakai otak ya. Ya, nyimpannya di hati, ngajinya pakai otak. Nyimpannya di hati. Kenapa? Karena Quran mengatakan Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tak menggunakan otaknya. Jadi menentukan benar dan salahnya itu jangan kemauan. Ya, terima kasih. Menentukan benar dan salah itu jangan kemauan. Ya, tetapi ditentukan dengan dalil. Dan setelah itu nanti baru terserah kita. Ustaz, aku semayangnya enggak mampu, aku 20. Aku mampunya cuma 8. Ya udah, terserahmu. Karena 8 enggak apa-apa, 4 boleh, 2 boleh. Tak tarawih pun tak masalah. Karena sunat. Cuman jangan tak isa, kurang ajar kau. Ya kan? Gitu. Cuman begini, kalau ada orang yang melaksanakan 20, jangan kau tahan. Karena hadirmu dalam Islam jangan menghambat, jangan jadi penghambat orang lain untuk ibadah. Gitu aja ya. Nah, ini kita bahas yang 11 dulu. Kita bahas yang 11 dulu. Aisyah berkata, Rasulullah itu salat tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, tidak lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, kira-kira sembahyang apa lah itu? Jangan nafsu. Jangan mau. Rasul tidak lebih sembahyang dari 11. Ya, tiap-tiap malam. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kata siapa? Kata Aisyah. Nah, kalau di bulan Ramadan sebagai tarawih, di luar Ramadan sebagai apa? Hah? Kalau di luar Ramadan sebagai sembahyang sunat, di dalam Ramadan sembahyang apa? Jadi adu dua baliknya itu. Dibalik. Karena baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Gitu. Ada orang saya bahas gini mukanya cemberut. Saya pingin ngelepuk kayak tongkat gini. Kau baru lahir, kau udah menantang agama. Jangan main-main masalah agama. Kalau kau nggak mau ya udah, jangan orang cerita benar dengan keilmuannya kau hambat dari kebodohanmu. Jangan main-main. Karena ini perkara agama. Oh, kalau memang kau nggak mau melakukannya, yang nggak sembahyang Isya pun banyak di kampung ini. Apalagi yang nggak tarawih, kita nggak open kali masalah itu. Cuman ketika berbicara agama jangan main. Itu. Nah, awak kadang-kadang palanya ustad pula kayak gitu. Ya. Dah. Tiap-tiap malam apa enggak? Berapa istri Nabi? Kita bikin aja 5, nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, kita bikinlah Berarti tiap-tiap malam itu apakah artinya setiap malam? Apakah Nabi setiap malam di rumah Aisyah aja? Kalaulah istrinya 5, digilir setiap malam, berarti setiap malam itu sebulan berapa kali? Enggak lah. Hah? Ya berarti 6 dalam sebulan. 6. Kan ini kesaksian Aisyah, bukan kesaksian yang lain.
Kalaulah istrinya tadi 9 setiap malam, berarti sebulan? Ya kan? Ini harus dibedah gini. Berarti setiap malam yang berada bersama Aisyah, bukan setiap malam full. Dah. Ada tidak riwayat Aisyah? Tadi rencana mau pakai infokus saya biar jelas hadisnya. Rupanya belum dicas ininya. Karena laptopnya malas pula. Udah sampai sini saya tadi. Udah ini tadi. Cuman ada sesuatu lagi yang ini yang perlu balik. Nah. Terus saya bilang apa? Di mana kita sholat? Nanti kalau sholat di masjid sana lama kali orang nunggu, orangnya ada penyakitnya. Kalau yang ditunggu tak ada, nah, langsung pulang. Karena bawaannya pun malas ngaji kan gitu. Tapi kalau yang ditunggu terconggok di sini semayang, masih ini dia. Ya udahlah sana aja kita nanti semayang. Bilang kan. Dah. Jadi, nah, ini dijadikan dalil semayang tarawih. Kalau ini dalilnya, berarti di luar Ramadan pun bikinlah. Bikinlah. Ternyata sholatnya itu 4, 3. Jadi sholat Nabi tadi berapa? 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam. Udah. Di luar Ramadan pun sama. Apa mungkin jadi tarawih? Enggak mungkin. Kemudian Ustadz aku ikut aja seperti yang diriwayatkan tadi. Di luar Ramadan aku bikin, di luar Ramadan juga aku bikin. Oke. Dah. Pernah nggak Nabi bilang sholat malam itu 2-2? Pernah. Itu kan hadis itu. Sholat malam itu masna-masna 2-2. Kan gitu. Nabi bikin berapa? 4. Nabi bilang berapa? Yang kita pakai yang mana? Ya? Yang kita pakai yang mana? Ketika perbuatan pribadi dengan perintah berbeda, berarti yang perintah didahulu. Kalau ini pribadi. Begitu dia. Nah. Nabi pribadinya nikah dengan janda, lebih tua. Tapi perintahnya Pak, nikahilah dengan gadis. Berarti ini pribadi. Nabi boleh nikah tanpa wali. Kan gitu. Jangan kita. Ini dia. Nah, jadi tidak semuanya yang dikerjakan Nabi itu menjadi alasan untuk kita buat. Makanya sunnah itu ada perbuatan, ada perkataan. Kita tengok nanti ini. Ini yang ini didahulukan mana? Perbuatan apa perkataan? Nah, begitu. Dah. Jadi, saya menulis banyak kerancuan. Kalau hadis yang 11 rakaat tadi dijadikan dalil semayang tarawih. Berapa saja? Ini saya uraikan satu persatu. Ya, masalahnya. Berapa saja? Kemudian dari nama tarawih. Dari nama tarawih. Tarawih itu ya, 1 kali raweh itu dia berapa rakaat? 4. Itu tanya, itu udah masyhur itu. Ya, nggak perlu di gimana ceritanya, itu udah masyhur itu. Kalau ada dai nggak paham berarti ya nampak kali kapasitas untuk sebagai dai-nya itu. Tarawih jamak. Ya. Ya, jamak dia. 1 kali raweh 4. 2 kali raweh 8. 3 kali raweh. Kalaulah tadi 11 rakaat dinamakan salat tarawih, nggak cocok. Karena sekali raweh dia 4 rakaat sekali salam.
Sekali satu raweh, satu istirahat. 2 raweh 2 kali istirahat. 3 raweh 3 kali istirahat. 3 kali istirahat udah 12. Dari manapun dia nggak cocok. Ustadz, kami semayangnya itu nggak kami niatkan tarawih. Terus apa? Kami niatkan sebagai qiyamul lail, kan gitu. Nah, kalau begitu jangan kau bilang tarawih 8. Kan clear ya. Kami tidak tarawih, Ustaz. Kami niatnya qiyamul lail. Ya udah, boleh apa enggak? Boleh. Ya udah, kalau begitu kenapa kau bilang tarawih 8? Bilang aja kami tidak pernah tarawih. Banyak itu permasalahannya. Udah. Kalau mau diurut-urut dia ya, ada 13 masalah kerancuan kalau itu dijadikan dalil tarawih. Kemudian kalau dijadikan itu sholat malam. Malam itu terbenam matahari udah disebut malam. Maghrib masuk malam apa enggak? Masuk. Isya masuk. Nah, Nabi tidak pernah lebih semayang 11 rakaat. 8 tarawih, 3 witir. Tiap-tiap malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kira-kira kita nuduh Nabi enggak tak pernah tahajud? Ya kan? Sebulan Ramadan Nabi enggak tahajud. Bakal kita tuduh itu. Enggak usahlah pakai yang itu. Yang 8 aja ininya. Kemudian 3 witir. Nabi enggak pernah lebih, kan gitu hadis tadi. Berarti Nabi sebulan Ramadan enggak pernah gitu kan? Lebih hebat kita kan ketimbang Nabi kan? Hah? Iyalah, lebih hebat kita. Kemudian ujung hadisnya kan ada. Ujung hadisnya. Nah. Faqalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Itu ujung hadis tadi. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Berarti semayang yang 11 tadi semayang apa? Semayang artinya apa? Witir Nabi setiap malam kesaksian Aisyah 11. Bukan 8 tarawih, 3 witir. Witir Nabi 11. Itu. Aisyah bilang, di sini tadi Aisyah ikut semayang apa enggak? Enggak. Aisyah berkata Rasulullah semayangnya tak lebih dari 11 rakaat, 4-4-3. Bukan kata Aisyah kami sholat bersama Nabi. Berarti berdasarkan hadis ini Aisyah ikut apa enggak? Enggak. Kalau Aisyah aja enggak ikut, ngapain ibu-ibu ikut? Sholat di sini sendiri apa enggak? Sendiri. Kalau memang Nabi aja sendiri, kenapa dibikin jamaah? Banyak kerancuannya kalau mau dijadikan ini dalil. Begitu. Maka tidak segampang itu bedah gitu aja, tidak gitu. Bedahlah dalil ini dengan semua. Makanya saya kalau sukanya bagi orang yang mengajarkan tafsir ibari, coba juga isyarilah. Gitu. Ya. Ustaz, aku enggak tarawih. Tak apa, orang sunat. Aku enggak isya, kurang ajar kau. Karena itu wajib. Nah. Dah, ini tak kita bedah lagi. Baru kita bedah hadis yang kedua. Ini hadis yang pertama. Berarti itu tadi tidak bisa menjadi dalil. Berarti yang 11 tadi, yang hadisnya sahih tadi, tak bisa jadi dalil. Nah. Baru kita pakai hadis yang kedua. An Jabir. Berarti yang tadi tidak dipakai menjadi dalil. An Jabir, hadis dari Jabir. Nabi sholat dengan kami pada bulan Ramadan 8 rakaat.
lalu witir. Kan ada hadis lagi, tapi bukan yang tadi. Ini dari Jabir. Semayangnya di mana? Dengan kami. Kami di mana? Di masjid. Waktu sama Aisyah tadi di mana? Yang dibilang Jabir, semayang malam apa enggak? Semayang malam. Yang dibilang Aisyah tadi semayang malam apa enggak? Semayang malam. Nah, maka harus berarti ada malam yang di masjid, ada malam yang di rumah. Berapa rakaat? 8 rakaat. Pada malam berikutnya berkumpul di masjid menghadap keridhaan beliau untuk sholat bersama kami. Kami menunggu beliau hingga pagi. Kami katakan, wahai Rasulullah, kami menunggu agar engkau sholat bersama kami. Beliau bersabda, saya khawatir diwajibkan atas kalian sholat witir. Riwayat Imam Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Nah, ada juga kata witir. Kalau ngambil hadis ini, ya berarti ya witir juga nya. Baru kita tanya, malam pertama orang tak banyak datang. Kemudian orang banyak datang besoknya. Kenapa? Ini menunjukkan semayang tengah malam. Kalau awal malam orang masih banyak. Karena tengah malam orang sikit. Diberitakan kami tadi sholat bersama Nabi. Orang makin ramai datang. Nabi takut ini dijatuhkan hukuman wajib. Maka Nabi tak datang. Dah. Kemudian dari jalur sahih hadis ini. Ya. Ada di sini namanya Isa bin Jariyah dan Ya'qub Al-Qumni. Ya. Ini masalah hadis yang nggak bisa diterima sebagai hadis sebagai dalil. Berarti dua hadis ini tak bisa dijadikan dalil. Yang tadi sahih tapi maksudnya kemana? Ya. Kemudian ada hadis lagi. Ya, saya bacakan artinya aja lah. Nabi sholat di masjid pada satu malam. Kemudian sholat lagi pada malam berikutnya. Berapa malam? Ternyata banyak lagi para sahabat yang sholat. Lalu mereka berkumpul pada malam yang ketiga atau keempat. Nabi tidak datang. Ketika pagi beliau bersabda, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Tak ada yang menghalangiku untuk datang. Aku takut ya kewajiban atas kamu. Kejadian ini di bulan Ramadan. Riwayat Imam Muslim. Kuat nggak? Kuat. Berarti bisa dijadikan dalil dong. Hah? Bisa kan? Riwayat Imam Muslim. Kita pakai ini sebagai dalil. Dah, dengar baik-baik, simak. Ini riwayatnya sahih. Dah. Ya, anna Rasulullah SAW, dah, sholat fil masjid. Artinya aja lah. Nabi sholat di masjid pada satu malam. Berapa malam? Kemudian sholat pada malam berikutnya. Berapa malam? Ternyata banyak para sahabat yang sholat. Lalu kami berkumpul pada malam ketiga atau keempat. Nabi tidak datang. Ketika pagi hari Nabi bersabda, aku melihat apa yang kamu kerjakan. Tidak ada yang menghalangiku datang. Aku takut diwajibkan atas kalian semua. Kejadian itu di bulan Ramadan. Ya, kita jadikan dalil ya. Oke, karena ini sahih. Rakaat tak ada. Dalam hadis ini tak ada rakaat. Macam mana? Yang tadi ada, nggak bisa diterima. Ini ada. Nah, ini masalahnya. Nah, pernah nggak riwayat Aisyah itu lebih dari dari itu? Pernah? Dari Aisyah riwayatnya lebih dari 11 rakaat. Nah, banyak ini. Ada hadis-hadis berapa nih? Ustaz ngambil di internet? Enggak, tulisan saya sendiri. Cek aja dalam buku saya Melepas Belitan Wahabi.
Di situ saya itu tulisan saya. Artinya bukan karangan orang lain saya baca gini-gini. Saya enggak. Gitu. Ini bukan internet, tulisan saya sendiri. Gitu. Nah, banyak. Oke. Nah, lalu yang 20 dari mana kan gitu? Ya. Rasulullah sholat di rumahnya. Di mana? Di rumahnya. Berapa rakaat? 20. Bi ghairi jamaah, tanpa jamaah. Nah, jadi enggak berjamaah. Kita di sini berarti beda dong sama Nabi. Beda. Nabi di mana? Sendiri. Iya, tanpa jamaah. Nah, istri-istrinya pun tak ikut. Di sini kita jamaah. Beda dong. Berarti bid'ah kan gitu. Nah, jangan dulu. Berapa rakaat? 20. Tanpa jamaah. Dilakukan Nabi. Belakangan Nabi menggemarkan kepada sahabat untuk sholat tarawih. Nah, ya, gitu ceritanya. Maka dibuat Nabi lah di masjid. Nabi nggak langsung ngajak begitu, enggak. Dan itu pun tengah malam, bukan awal malam, tengah malam. Siapa yang tinggal di masjid, nah itulah. Kalau awal malam ya orang ramai. Ini kan tengah malam. Yang tinggal di situlah beberapa orang. Maka Nabi berkata, man qama Ramadan. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya senang orang itu. Kita ambil aja lah hadis Na'is ini tadi sebagai dalil. Kita ambil. Berapa? 8. Kenapa alasan Nabi? Aku takut diwajibkan. Andai kata wajib pun cuman 8. Berarti aslinya tadi kemana? 20. Udah. Nah, selesai di situ. Selesai. Habis. Berapa malam di masjid? 2 malam. 3, 4 sahabat nunggu. Di masjid berapa malam? 2. Selesai. Habis. Nah, kalau inilah dalil, bingung kita. Bingung. Di masa Abu Bakar enggak ngurusin tarawih. Karena banyak hal-hal yang lain yang penting lebih didahulukan diurusi. Masuklah Khalifah Umar. Waktu Umar menjadi Khalifah, Utsman ada enggak? Ali ada enggak? Yang lain-lain ada enggak? Berarti bukan atas nama Khalifah Umar aja, yang lain juga ada. Pergi dia ke masjid. Nah, ternyata orang semayang di masjid berkaum-kaum. 1 imam, 3 makmum. 1 imam, 5 makmum. 1 imam, sekian makmum. Ada yang semayang sendiri. Umar mikir. Ini, kalau ini jadi dalil, dibiarkan sampai ke bawah. Begitu sampai ke kita, jadinya gimana? Hah? Iya. Ini kalau dibiarkan begini, sampai ke kita jadi apa? Habis. Ya. Rakaat terserah. Ada yang semayang sekian. Ini segini semayang sekian. Kelompok mana? Kami semayangnya. Sahabat lah. Suka semayang apa enggak? Nah, kalau suka rakaatnya berapa? Kan begitu. Bawaannya sedikit apa? Banyak. Nah, gitulah dia. Akhirnya bagaimana? Umar nengok. Wah, kalau dibiarkan begini, tak pas ini. Aku ingin mengembalikan kepada yang dikerjakan Nabi. Nabi ngerjakan berapa? 20. Nah, maka rakaatnya dibuat Umar 20. Berapa? 20. Lalu Umar bikin bid'ah. Nah, jadi Umar bikin bid'ah. Berarti setiap bid'ah sesat. Berarti Umar masuk. Kalau Umar masuk neraka, apa mungkin awak masuk surga? Ya? Maka dibuat bid'ah oleh Umar. Dan bid'ah ini dipakai oleh seluruh orang yang anti bid'ah. Mana bid'ah yang dibikin Umar? Rasulullah sholat di mana? Umar pindahkan ke bid'ah pertama. Rasulullah sholat ramai apa sendiri? Dipindahkan, dibikin Umar Udah. Waktu Nabi sholat sendiri, istrinya ikut apa enggak? Dibikin Umar boleh. Nabi sholat tengah malam apa awal malam?
Dibikin Umar di awal. Baru kita tanya, yang anti bid'ah ngikut bid'ah ini apa enggak? Nah, rakaatnya dikembalikan kepada rakaat Nabi. Rakaatnya sunnah. Kalaupun hadis tadi 2 malam di masjid, kalau itu kita pakai sebagai dalil, 2 malam di masjid, Nabi tak pernah bilang, tambahilah 28 malam lagi, ada? Enggak ada. Berarti Umar menambahkan 28 malam. Bid'ah juga. Disitulah Umar berkata, ni'matu bid'ati hazihi. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Pertanyaan, kenapa sunnahnya ditolak, bid'ahnya diambil? Ngerti nggak di sini? Ya. Nah, ini Rasul sebelum wafat berkata, alaikum bis sunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Umar bin Khattab sahabat apa enggak? Sahabat. Bahkan mertua lagi. Sahabat. As-sahabi kan nujum, sahabat laksana bintang. Siapa yang ngikutinya terpetunjuk. Makanya 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, termasuk Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Tabrani, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya itu semuanya berada di posisi pengakuan salat tarawih 20. Itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i semuanya. Bahkan di Mekah, di Madinah juga 20. Yang sibuk membantah 20 Albani. Tinggalnya di mana? Di Saudi. Membantah 20. Kan begitulah. Ternyata di Saudi berapa? 20. Ini aja udah menunjukkan dia nggak ada apa-apanya di Mekah sana. Nggak ada apa-apanya. Kalau memang ada apa-apanya jadi 11 nih di sana. Tapi kenapa? Berarti nggak ada apa-apanya. Di Medan aja orang sibuk. Ya. Pakai Albani. Di mana Albani tinggal? Hah? Di mana Albani tinggal? Ya di sana dia. Ternyata dipakai nggak fatwanya? Enggak. Sini aja orang sibuk. Oke. Selesailah sudah. Aweh nih. Nah, apalagi pertanyaan? Tak ada pulang kita. Ya. Sesuatu yang udah pas, jangan ditambah-tambah kan gitu. Itu yang sifatnya. Nah, saya ada orang ngajak saya. Bang, katanya. Ayo kita ke Banda yuk. Saya bilang, oke. Berarti kan udah pas kan? Nah, datang dia, begini bang, penting ini. Ya kan aku bilang oke, apa lagi? Kecuali waktu itu aku bilang, yuk ke Banda yuk. Mak, gimana ya? Aku ada urusan ini. Lalu itu perlu alasan, ditimpa lagi. Nah, ditimpa. Begini bang masalahnya, ini penting bang, gini-gini. Iya, tapi aku nggak bisa. Tolonglah bang, gini. Karena saya tadi nggak mau. Kalau udah oke, apa lagi? Kan udah selesai. Bang ke Banda yuk. Oke, saya bilang. Tapi bang ini penting. Apain lagi kau bilang itu memang aku udah oke. Kan? Itu. Yang ngaji ini pada. Ya inilah tarawih, selesai. Nah, tinggal masalah apa? Apa yang mau ditanya lagi? Kalau ini udah clear, artinya kalau ada memang bentuk-bentuk yang belum jelas, Ustaz di sininya belum jelas, ya udah saya terangkan lagi. Ini lagi. Salam jemaah, atau ada yang mau bertanya ya? Silakan aja. Ada yang kurang paham penyampaian Bapak Ustaz Ali Maulana, kurang paham mana tahu, boleh bertanya kembali. Ya udah, artinya ini cerita ini udah clear kan? Nah, tinggal yang mau tambah cerita apa. Ya udah, kalau ada lagi misalnya ini saya jawab gitu kan. Nah, karena ini udah pada titik ininya, udah pada titik clearnya udah.
Kan? Kalau misalkan begini, ini 20 rakaat mau dirombak menjadi 8 rakaat. Dengan dalilnya ngikut masyarakat banyak. Menurut agama ngikut masyarakat banyak boleh nggak gitu? Wa in tanaza'tum, masyarakat sikit, masyarakat apa enggak? Masyarakat banyak, masyarakat apa enggak? Masyarakat. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian beda pendapat, ya, kembalilah ke Quran dan hadis. Jangan kembali ke masyarakat banyak dan masyarakat sikit. Karena agama bukan dari musyawarah. Agama itu tuntunan. Ustaz, aku habis 8 keluar aku. Silakan kau keluar. Alasannya apa? Aku tak mampu. Jempol. Alasannya apa? Tarawih cuma 8. Fitnah. Nah, itu tergantung. Nah, yuk keluar yuk. Dosa. Ngajak orang. Makanya kalau keluar sembunyi-sembunyi aja. Jangan sampai orang ikut. Karena siapa yang memulai, yang ngikut itu ditanggungjawab oleh yang mulai. Awak keluar. Begitu keluar, orang bapak ngikut. Ya udah. Itu tanggung jawab itu. Iya. Iya. Aku mau pulang ini. Aku pulang. Kau jangan. Aku kurang enak badan. Ya, aku pun kurang juga. Kau jangan. Kau masih muda, masih kuat kau. Aku udah nggak tahan. Ah, tahan gitu. Ini nggak makin senang, makin rame pulang, makin bangga dia berhasil. Iya. Iya, jangan. Iya. Itu. Karena kalau dalil itu tadi, kalau udah masyarakat, ya ini yang udah payah. Cuman rata-ratanya itu banyaknya begitu. Nah, kadang-kadang orang ini nyewa kendaraan seringnya, bukan numpang. Kendaraan dari Medan Banda Aceh, datang masyarakat tadi sewanya sampai Lok Semawe kan. Terakhir nggak jadi sampai Banda Aceh itu. Padahal biarkan sajanya mobilnya itu Medan Banda Aceh. Mau turun Lok Semawe turun di Perlak, turun Kampung Lalang pun nggak apa-apa kan gitu. Biarkan ya supirnya itu. Nah, dah. Ustaz, mungkin nggak kalau nggak terawih itu masuk surga? Ya mungkin aja. Nggak terawih masuk surga. Kan ada itu Ustaz bilang kan, siapa yang senang masuk Ramadan, Allah haramkan. Nah, ngapain terawih lagi? Iya kan? Udah tenang, punggahan udah ya kan? Iya, aku banyak lagi bawa lauk, aku yang paling hebat ya kan gitu kan? Orang bawa telur asin, aku kepala bau sama jurung kan? Siapa yang senang masuk Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Iya. Inilah akibat salah paham. Siapa yang senang masuk Ramadan? Kita nggak bahas nilai hadis. Kita bahas maksud. Siapa yang senang masuk Ramadan? Masuk Ramadan apa masuk bulan Ramadan? Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang senang masuknya Ramadan apa masuk bulan Ramadan? Hah? Mana ada kata bulan di situ? Kan nggak ada man fariha bidukhuli syahri Ramadan, kan nggak ada. Yang ada kan Ramadan. Berarti kan bulan nggak disebut. Nah. Berarti yang senang itu masuknya bulan apa masuknya puasa? Masuknya Ramadan. Kalau disebut Ramadan, orang yang terbayang apa? Terbayang Maulid apa terbayang Isra Mi'raj apa terbayang apa? Terbayang puasa. Kalau bulan datang kapan? Nyampenya Maghrib. Kan Maghrib pertukaran bulan. Kalau puasa nyampenya kapan? Subuh. Kan gitu. Kalau bulan datangnya setahun berapa kali? Sekali. Iya kan? Kalau puasa datangnya setahun berapa kali? 30. Kan 30 kali. Siapa yang senang masuknya Ramadan? Kan enggak bulan dibilang. Allah haramkan jasadnya dari neraka. Senang masuknya Ramadan. Berarti kan berapa kali kalau puasa datang? 30 kali. Nyampenya kapan? Subuh. Ibarat kata beginilah. Ayah saya nelpon. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Sehat ayah? Sehat. Kau sehat di Medan? Sehat. Aku mau ngabari adikmu mau datang. Kapan dia nyampenya? Nyampenya subuh.
Aku nanya, kau senang nggak adikmu datang? Allah mengirim Ramadan, senang nggak kita? Kan gitu. Kapan datang adik? Subuh. Kau jemput aja Pinang Baris nanti. Kapan? Itulah subuh besok. Subuh lusa ini datang. Senang nggak kau? Ya senang. Saya tanya lah sama istri di rumah. Ini adik kan mau datang nih. Nah, kita sambut apa enggak? Ya kita sambut lah bang. Kita wajib senang adik datang. Karena ini kiriman ayah. Kalau sempat nanti tak senang, ayah marah. Nah, kita anak durhaka. Oh ya udah. Ini apa kita persiapkan? Ya siapkan makanan. Ya udah, saya tanya. Menunya yang 11 macam apa yang 23 kan gitu. Ya kan? Hah? Iya kan? Udahlah bang, kita ambil yang 3 aja lah katanya kan. Ya kan, telur sambal lado ya kan, sama sambal kecap ya kan. Nah, senang. Dah, kami bikinlah yang 2-3 menunya tadi. Dah. Begitu adik nengok, begitu Ramadan nengok kan gitu. Adik nengok, ya Allah, bang. Oke, tenang nih bang katanya kan. Banyak kali nih, macam mana nih? Oh, nah, ya udah, tenang aja kau, senanglah kami. Bang, aku besok pamit. Pulanglah adik tadi. Begitu pulang numpai ayah apa enggak? Begitu Ramadan kembali jumpain Tuhan apa enggak kan gitu? Jumpain ayah. Ayah nanya, "Gimana abangmu di Medan tadi?" "Ai, baik kali." Baik kali abang tuh. Menunya sampai 11 bikinnya. Tambahnya lagi yang lain-lain, kupuk-kupuknya sembahyang rawatibnya sembahyang apanya lagi kan? Senang kali ini. Oh, berarti baiknya anak tuh, bukan durhaka. Minggu depan ayah datang nelpon lagi. Adikmu mau datang. Senang apa enggak kau? Senang. Dah. Minggu besoknya datang lagi. Ada 14 kali datang. Bersambut apa enggak adik itu? Bersambut apa enggak? Kalaulah demikian. Ini membuktikan. Kita ini bukan orang yang pantas diharamkan masuk neraka. Ustaz, aku dah tarawih 30 malam, 23 rakaat. Ya bagus. Berarti aku dah haram masuk neraka. Yang bilang haram kau masuk neraka siapa? Loh, tapi hadis tadi bilang senang. Maka tolong kau jawab. Sama enggak senangmu tarawih malam pertama sampai malam terakhir? Sama enggak? Beda. Ini menunjukkan kau bukan orang yang pantas diharamkan. Bukan menunjukkan gampang. Kalau gitu enak kali lah, gampang kali lah. Otakmu tak sampai. Inilah beda kita dengan sahabat. Sahabat begitu ikrar masuk Islam, hatinya ridho sampai akhir hayatnya. Kita jangankan sejak kita Islam, kita ridho sampai akhir hayat. 30 malam aja pun Ramadan nggak bisa kita manage hati kita menjadi senang. Ya kan? Ya Allah, kenapa kenapa ya Allah, sahabat ini bisa masuk surga dia tanpa hisab sekian orang gini. Kenapa aku nggak masuk? Kan 70.000 orang kata Nabi yang masuk surga tanpa hisab. 70.000. Ya tambahkanlah satu lagi, ya Allah aku kan gitu. Macam mana kita mau dimasukkan? Untuk 30 malam aja hati kita nggak bisa kita kontrol. Ya. Apalagi imamnya bacaannya panjang-panjang kali. Ya, imam baca panjang salah siapa? Salah Bilalnya itu. Iya. Imam ngikut Bilal kan gitu. Coba Bilalnya nanti kelemak-kelemek. Fadlan minallahi wa ni'mah gitunya kan? Kan pelannya. Wa maghfiratan wa rahmah. Ridho Bapak itu. Yang model Bilal gitu ridho enggak? Imam ya ikut nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Berputar pegelangan itu tengok jam. Iya. Salah siapa? Bilal. Tarik mic dari Bilal yang itu. Kasih kenyang. Mainkan din katanya. Mainkan. Ya jadilah main. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah. Imam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Barulah jamaah tadi ngangguk. Ini baru cocok ini kan. Siap semayang, ya Allah, berikan aku surga Firdaus gitu. Enggak cocok perbuatannya sama permintaannya. Nah, percis orang bawa duit 8.000, minta nasi bungkus pakai paha ayam.
Nah, inilah ini. Jadi kembali kepada kita. Wallahu a'lam ya. Jadi jangan salah paham. Nah, ini unggahan. Siapa yang senang masuk Ramadan Allah haramkan. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita udah termasuk orang senang. Malam pertama tak ada lagi tarawih. Loh, kenapa tarawih? Wah, kenapa tarawih? Ya kami udah haram masuk neraka, apa lagi? Target udah sampai. Kalau udah haram masuk neraka, kemana lagi? Pasti sorga. Sorga kan tempat yang paling nikmat. Ya berarti kami udah dapat semua. Cukup dengan modal kepala baung kan? Ya kan? Nah, tidak demikian. Tidak. Ini menunjukkan kita sendiri secara logika belum pantas menjadi orang yang diharamkan masuk neraka. Belum siap kita. Beda jauh dengan sahabat. Gitu. Wallahu a'lam. Cukuplah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya kalau boleh saya jawab. Ya kan. Tadi permasalahannya kan yang dari 8 dan dari 20. Permasalahannya Ustaz, apakah ada yang dilakukan tadi itu tidak sahih? Sesuai anjuran Nabi kita Ustaz? Ya yang anjurnya siapa? Soalnya kan ini Ustaz, saya pernah mendengar di stasiun TV ya. Ustaz berceramah kejar dunia, pulang kejar akhirat. Terus gimana kita mau mengejar dunia Ustaz? Sedangkan ini 20 rakaat siapnya jam 10 sampai setengah 11 Ustaz. Ya. Oke. Itu bukan bukan itu saya jawab dulu. Nanti baru clear dia kan gitu. Kejar dunia, kejar akhirat. Yang mengamalkan itu pertama kali siapa ya? Kejar dunia, kejar akhirat. Sahabat lah. Waktu sahabat ngejar dunia, ditinggalkannya apa enggak yang 20 itu? Enggak. Waktu sahabat ngejar dunia, ditinggalkannya apa enggak yang 20 itu? Di zaman itu air susah. Di zaman kita air banyak. Dari sisi itunya lah. Dah, baru kita tengok. Bapak waktu sembahyang tarawih 20 itu masih kantor apa enggak? Siangnya. Hah? Bukan, waktu sembahyang tarawih 20, besoknya ke kantor apa enggak? Ya kantor juga. Dan selisih waktunya berapa? Selisih waktunya. Apa? Nah, katakanlah lumayan 1 jam selisihnya. Waktunya itu. Nah, sesuatu yang sudah benar, tidak boleh dunia jadi alasan. Kan tak boleh. Hukum tetapkan pada hukum. Orang yang tak mampu berarti pribadi. Saya tak mampu. Ya udah berarti saya lah yang pulang 8. Yang lain mampu, jangan kita samakan. Kan begitu. Dan itu tidak bisa menjadi alasan kejar dunia dan kejar akhirat. Yang ada begini dia, bekerja duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Sedang kerja, ya serius. Beramallah seolah-olah kau mati besok. Nah ini kalau kan berarti sedang tarawih ini kan sedang mau mati besok nih kan. Waktu kerja seolah-olah hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kerja dunia serius, kerja ibadah pun serius. Cuman kemampuan orang tak sama. Ada yang tak mampu 20, ya udah pulang dia secara pribadi. Tidak boleh menghambat yang lain. Begitu. Dan sudah diwariskan dari dulu itu. 20 di masa Umar bin Khattab melibatkan Utsman dan Ali, bahkan sampai sekarang di Mekah Madinah juga 20. Oke, dari sisi mananya? Coba misalnya gini, kalau mau logika kita berlogika, kalau mau dalil kita dalil gitu biar enak. Kita logika ya Ustaz. Jadi kan macam orang tua yang tadi mau merasain sholat berjamaah, tarawih jamaah yang tadinya nggak mampu dia untuk mengikuti 20, kan berarti pribadi dia mundur. Untuk pikiran 3 rakaat di rumah, lebih baik kita mau nambah rakaatnya di rumah sekalian itu Ustaz. Apa namanya? Ya kalau mau nambah kita nambah di rumah Ustaz. Ya, enggak, yang itu logika gimana itu maksudnya? Kan logikanya kita pas sudah 8 rakaat Ustaz. Mau ngambil terakhir witir, kalau kita sholat tarawih tambah witir, itu bukan sholat tarawih kan Ustaz namanya? Enggak, tarawih witir. Kalau saya itu Ustaz, saya pun sebelum ini tadi itu juga sih. Iya. Ceramah Ustaz.
Nggak, witir, taraweh. Makanya witir ada dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Taraweh itu cuma ada di dalam bulan. Hah? Kita taraweh tidak ujungnya tidak diakhiri dengan. Enggak, witir taraweh udah sah. Berarti tinggal pahala witir tak ada. Taraweh udah selesai. Maksudnya gini Ustaz, lebih baik yang mau nambah rakaat tadi silakan di rumah. Kenapa orang mengamalkan sunnah dikeluarkan dari masjid? Gitu loh. Ketika Umar membuatnya di masjid dan diakui oleh seluruh sahabat yang lain, ya. Ketika Umar membuat di masjid dan diakui oleh sahabat yang lain, lalu untuk ini tadi kita keluarkan gitu. Jangan dikeluarkan, biarkan saja. Begitu. Artinya kita orang yang nggak mampu, berarti pribadi kita yang nggak mampu. Tidak salah satu golongan yang berdosa Ustaz. Apa? Orang tua tadi mau ikut sholat tarawih berjamaah, gara-gara dia tidak sanggup untuk mengikuti 20 rakaat, dia nggak ke masjid. Apa tidak berdosa saya? Misalnya yang aslinya 20 dibikin Umar tadi, lalu saya potong menjadi 11. Ya, nih, apa enggak dosa saya gitu juga. Jadi kalau cerita dosa ya banding juga lah itu. Ya kan? 8 rakaat itu kan sudah bisa kan? Bukan, sudah bisa dari mana? Ya saya nggak tahu. Bukan, dari dalil yang mana? Dari dalil yang tadi, yang 8 rakaat tadi. Sudah bilang 8 rakaat itu sah, tapi bisa lagi 20 rakaat. Ya berarti kita kan begini dia. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Nah, ternyata ada yang mampu 20. Ya udah. Berarti yang nggak mampu, nah tidak boleh menarik yang mampu. Kan gitu dia ukurannya. Kalau ngikutin nas kan begitu. Ya, gitulah. Ya, udah. Terus apa lagi? Udah, ya udah. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah kita ini sudah diberi kepahaman ya. Mudah-mudahan bisa untuk mengamalkannya. Yang lain lagi ada? Ada? Siapa? Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paham, yang nggak paham. Iya. Tapi kadang-kadang ini Pak, ya kita dari segi positif, kadang-kadang masyarakat di sini, ya, pekerjaan macam-macam Pak. Ya. Dia sudah kerja siang keras, nanti malam pengen ibadah, Ya. nggak tahu udah kecapean dia di siang hari, mau ke 23 nggak sanggup, dia maunya 8. Kan gitu Ustaz. Nah itu gimana pula Ustaz? Nah, oleh karena pekerjaan masyarakat macam-macam, kan begitu. Kita udah sepakat di pekerjaan masyarakat macam-macam. Udah, maka yang tidaklah berat, biarkan saja memenuhi standar syariat dengan sempurna. Itu jauh lebih logika. Kita di sini ada 30 orang, 10 orang yang mampu. Nah, Umar membuatnya di mana? Di masjid. Berarti kan sudah pas. 10 mampu sampai 20 rakaat. Yang lain tak mampu, Tuhan sudah sebutkan fattakullah mastata'tum, bertakwa kamu kepada Allah semampumu. Bagi yang tak mampu berarti selesai di titik dia tak mampu. Tapi kadang gini Ustaz. Yang 8 mengundur, ada yang 20, terakhir 8 ikut. Ya kan lebih bagus. Apakah itu bukan suatu paksaan? Ya. Oh, kita nggak gini. Saya harus ikutin yang 20, sementara saya nggak sanggup. Ya, kan begini. Itu kan pribadi. Ya. Sujudlah kepada Allah yang di langit dan bumi, baik ikhlas atau terpaksa. Kan ada ayatnya itu. Nah, kan ada ayatnya itu. Ikhlas atau terpaksa. Suruh anakmu semayang, pukul umur 10 tahun. Kalau nggak semayang kau kupukul. Terpaksa apa nggak anak itu? Ya. Kadang gini Pak Ustaz, untuk yang sholat yang 8 rakaat aja, itu pikiran untuk fokus sholat aja jarang dapat. Dan itu tidak dijadikan alasan. Makanya Quran bilang ati Allah, taat kau kepada Allah, taat kau kepada Rasul. Itu pokok.
Nah, hukum udah hukum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian manusia ini ada mampu, ada tak mampu. Tuhan berikan penjelasan semampumu. Berarti mu itu kan pribadi. Aku nggak mampu, ya udah. Aku payah kera, maka aku buat. Artinya apa? Kau punya kemampuan, cuman ada malas. Maka yang membuat malas ini kalah karena payah kera. Artinya apa? Ada hal yang harus diterobos. Ada hal yang harus diterobos. Karena kalau hitung malas, saya aja pun malas saya. Kalau mau dihitung malas, saya aja pun malas. Nah, begini masalahnya. Jadi saya ingatkan begini. Ya, syariatnya berapa? Dari sahabat. Dari Nabi 20. Pakai dalil yang tadi, baru kita tanya. Ulama hadis mana yang make 8? Tak ada. Tak ada. Ulama hadis mana? Tak ada. Imam mazhab mana? Tak ada. Sepakat itu mengatakan 20. Berarti sepakat mayoritas. Apa kata Nabi? Alaikum bisawadil azam. Wajib atas kalian mengikuti yang golongan mayoritas. Wa man syazza ilan nar. Kalau kalian lari dari yang mayoritas, itu nanti mengucilkan diri dalam neraka. Ini bahasa Nabi semua loh. Nah, maka ketika kita nggak mampu, itu pribadi. Jangan kita berdakwah, akhirnya apa? Yang mampu pun ikut kita menjadi tidak mampu. Tanggung jawab nanti di akhirat. Nah, jangan dicari-cari alasan. Saya datang ke sini sebagai kapasitas saya penjelas hukum. Dan saya tidak boleh kalah dari dasar yang bukan hukum. Nah, kalau misalnya dasarnya hukum, memang saya salah, saya tidak boleh bertahan. Tapi kalau yang dasarnya bukan hukum, masyarakat, itu lain ceritanya. Ustaz, aku juga nggak mampu nunggunya, maka witir aku di rumah. Ya kan Allah udah bilang semampumu. Ngapain dipersedih ini? Semampu mudah. Cuman jangan yang tak mampu, yang mampu ditarik menjadi tidak mampu. Lalu kita beribadah dasarnya apa? Dasarnya dalil. Saya udah jelaskan dalil sampai pada titiknya. Tinggal masyarakat. Biasanya itu di malam-malam 20 itu ke atas, yang 20 sama 8 hampir sama juga itu nanti orangnya itu. Ya, hampir sama. Ya, kita tengok itu. Artinya yang berbuat ya tetap berbuat, yang nggak berbuat tetap tidak berbuat. Ya, begitu. Itu saja. Terus ini lagi kalau sedikit lagi. Dulu masih zaman langgar, sebelah sana Pak. Itu memang dari orang-orang tua dulu itu sudah sekarang. Ya. Bahkan pembangunan masjid ini Pak, itu pun karena swadaya masyarakat, si masyarakat semua. Terus gini Pak, masyarakat mana dia yang menanam tak ingin memetik hasilnya. Contoh, belikannya tapak masjid, buat masjid, toh dia ingin sholat masjid bersama-sama supaya guyup. Itu udah paham saya. Cerita-cerita itu saya udah paham saya. Masyarakat di sini dulu masyarakat 11. Ya, betul. Membangun masjid. Ya kan udah. Pertanyaannya, ada nggak yang masyarakat 20 juga ikut nyumbang? Hah? Enggak. Cak jawab yang benar. Maksudnya enggak. Ada nggak yang 20 nyumbang? Ada kan? Ya berarti ya berikan juga haknya. Di dalam 20 ada hak 8. Di dalam 8 tak. Iya. Nah, sekarang oke lah, katakanlah lebih banyak yang 20. Udah. Gara-gara itu tidak diberikanlah hak yang lebih banyak yang 8. Ya kan? Gara-gara itu tidak diberikan hak yang 20. Nah, Rasul pernah berkata, ikutilah sahabatku. Siapa yang mengikut sahabat terpetunjuk. Itu kata Nabi. Nah, Umar bikin berapa? Utsman Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai sekarang 20. Berarti yang benar berapa? 20. Itu jumlah. Ketika orang melakukan 2 rakaat, sah apa enggak? 4 rakaat? Artinya silakan saja semampunya bagaimana. Lalu oleh karena ini tadi
kita bikinlah 11 rakaat. Saya bertanya, dasarnya itu dasar yang mana? Kalau hadis yang tadi dasarnya, berarti di luar Ramadan pun harus bikin. Kalau pakai hadis yang kedua, kalau itu berarti tidak sahih. Yang sahih dengan fakta 20. Udah saya jelaskan hukumnya, masyarakat juga ingin mau buat 11. Saya lepas tangan, saya bukan orang yang mengatur maunya masyarakat. Saya hanya menjelaskan hukum Allah. Dan nanti bapak sama saya bakal bertemu di hadapan Nabi. Saya ceritakan apa yang saya bisa, bapak berikan juga cerita apa yang bapak bisa. Kalau dua-dua kita dimaafkan, ya selamatlah kita. Tapi kalau tak dimaafkan, terserah. Saya tidak memaksa. Oh, di sini. Kalau yang 8 tidak ada dalilnya, berarti semua masjid yang di desa Semencirim yang 11 rakaat tidak ada dalilnya, berarti itu. Nah, sekarang kalau ada mana? Kan itu ajanya. Enggak, karena kan desa Semencirim ini, Pak, rata-rata. Saya mengatakan 11 itu kan sah. Kan gitu, kan itu tadi sepakat ya. Jangan dipelintir bahasanya. Saya mengatakan 11 itu sah. Kan gitu tadi saya katakan. Kenapa? Yang jadi masalah kalau cuman 8. Berarti kalau bahasa cuman 8 menolak sisanya 12 kan gitu. Enggak, di sini dikelirkan dulu nih. Saya tadi mengatakan 8 Mei kemana? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau dibilang cuman 8, macam mana? Oke, ada orang mengatakan 8 yang sebenarnya. Ustaz, kalau nggak sah, ini kan yang tarawihnya ya, bukan yang witir kan? Yang tarawihnya. Berarti yang 8 nggak sah. Ada orang yang mengatakan 8 yang sebenarnya. Berarti yang 20 di Masjidil Haram, masjid yang mana-mana itu nggak sah. Bisa kita kait itu ke sana kemari. Enak kali Ustaz bilangkan nggak sah yang 8. Nah, terus kata Ustaz sana, memang yang 8. Benak kali kau bilang sah yang 8, yang 20 nggak sah. Bagaimana yang Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Kedua-duanya sama. Kita kalau menimbang, timbang dua-dua. Saya mengatakan sah. Secara dalil saya katakan 20. Fakta juga menunjukkan Mekah Madinah juga 20. Clear masalah. Nah, masyarakat tidak mau, ya itu bukan urusan saya. Dan kalaupun Bapak misalnya palak dengan saya gara-gara saya jelaskan ini menjadi bukti dan saksi untuk saya ketika saya nanti berhadapan dengan Rasulullah. Selesai masalahnya. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi terus kembalilah, ya musyawarahlah masyarakat. Ustaz, pokoknya ini masjid kami dulu mewakafkannya untuk 11. Ya udah 11 lah. Nah, udah 11 lah. Kalau memang merasa ini memang duit yang 11 kan gitu. Ya udah yang 20 ya udah mundurlah. Nah, jangan bertekak kali, mundurlah. Ya, nanti begitu datang di hadapan Nabi, baru adukan kepada Nabi maunya. Dan mereka juga yang 11 mengadu kepada Nabi maunya. Nanti biar Nabi menjadi hakimnya. Selesai. Kemudian jangan bermusuh. Ingat ya, jangan bermusuh. Kita semua umat Nabi. Kita bersaudara. Selesai masalahnya. Wallahu a'lam. Coba nak tadi. Ya, mungkin dari bapak-bapak yang lain, lagi sesepuh. Enggak, kalau tak ada jangan dipaksa pula. Tanya kan, tak ada ya udah lah, memang tak ada kan ya udah. kita aja. Dah. Apa lagi? Selesai? Enggak ada lagi? Ada, ini. Tak ada, tak tutuplah. Oh ya. Udah, dengarnya itu ah. Apa? Ngapain pula kita ini? Enggak, sekarang kan begini. Kalau sebagai ustadz fa inna alaikal balagh, tugasmu menyampaikan. Ya udah sampai, saya udah sampaikan. Ustadz, nah ini tinggal lagi kami. Bagaimana pandangan kami ini kalau misalnya di sebelah situ? Nah,
Sekarang kalau memang udah tak mungkin misalnya 20, boleh nggak aku ikut yang 11 rakaat itu, 8 rakaatnya ini? Silakan. Ya, cuman tanya nanti imamnya. Imamnya bagaimana? Sebenarnya cuma 8, 20 tak ada. Berarti dia mengingkari 20. Nah, kalau begitu agak lebih cenderung saya mengatakan jangan ikut karena dia mengakui yang cuma 8. Sebenarnya 20 bagus, 8 pun bagus kata dia kan gitu. Ah udah, artinya awak bermakmum masih tenang di situ. Nah, 8 silakan, aku 4 pun enggak masalah. 20 silakan. Yang wak kerjakan mana? Aku yang 4 aja aku bikin. Cuman itu mauku, bukan enggak mampu, memang itu mauku. Aku yakin aku 20 itu pas. Toh ini sunatnya. Ya udah, artinya berjamaah pun awak di belakang masih oke. Tapi kalau dia bilang sudah yang sebenarnya 8, berarti yang 20 di Mekah sana. Nah, kacau. Ya udah, artinya di sini tidak perlu kita ya, jangan bermusuh lah intinya ya. Jangan bermusuh, bersahabatlah. Nah, kita ini udah Islam ini udah kita dah terpecah belah kali dah. Nah, jangan bermusuh lah ya. Wallahu a'lam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ikhlasa wa ja'alna minal mukhlisin. Allahumma rzuqna taufiqa wal hidayata wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna na'udzubika minasy syakki ba'dal yaqin wa na'udzubika min syarri syaitonir rajim wa na'udzubika min azabi yaumiddin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum